Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wassobihi ajmain. Halo sahabat cerita dan makna hidup. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, penuh berkah, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada episode kali ini, kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik sekaligus menantang. Berbagi di tengah ketakutan? Apakah besok kita masih bisa makan? Sering kali dalam hidup, kita menghadapi dilema antara keinginan untuk membantu orang lain dan rasa takut akan kekurangan. Rasa takut seperti ini sangat manusiawi, tetapi Islam memberikan panduan melalui Islam, iman dan ihsan yang mendalam untuk mengatasinya. Mari kita renungkan bersama, sebagai bahan kesadaran dan saling mengingatkan. 1. Rezeki adalah milik Allah, bukan milik kita. Ketakutan, besok aku makan apa, adalah gambaran kekhawatiran yang wajar, tetapi kita harus menyadari bahwa rezeki adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan tidak ada suatu makhluk pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya." Quran Surat Hud 6. Ketika kita merasa takut kekurangan, itu seringkali karena kita lupa bahwa Allah adalah pemberi rezeki. Sebagai manusia, tugas kita adalah berusaha dan bertawakal. Kita hanyalah perantara dari rezeki yang telah Allah tetapkan. Jika kita membantu orang lain, sebenarnya kita sedang menjadi perantara kebaikannya. 2. Janji Allah, sedekah tidak akan membuat kita miskin. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak akan berkurang harta karena sedekah. Allah akan menambahkan kemuliaan kepada seseorang yang memaafkan, dan tidak ada seorang pun yang merendahkan diri karena Allah kecuali Allah akan mengangkatnya." Hadis riwayat Muslim. Berbagi tidak pernah merugikan sahabat. Bahkan, sedekah akan melipat gandakan keberkahan dalam hidup kita. Keberkahan ini bisa berupa rezeki yang mencukupi, kesehatan, atau kebahagiaan yang tidak terukur oleh materi. 3. Menolong orang lain adalah wujud syukur yang hakiki. Syukur bukan hanya ucapan alhamdulillah di lisan, tetapi juga tindakan nyata. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berbuatlah syukur, wahai keluarga Daud, sedikit sekali dari hamba-hambaku yang benar-benar bersyukur." Quran Surat Saba 13. Ketika kita membantu orang lain meskipun dalam keterbatasan, kita sedang menunjukkan syukur yang sejati atas nikmat Allah. Ingatlah bahwa nikmat bukan hanya tentang apa yang enak menurut kita, tetapi segala yang Allah ciptakan adalah nikmat, termasuk kesempatan untuk berbuat baik. Nikmat seringkali kita pahami sebagai hal-hal yang menyenangkan, nyaman, atau sesuai dengan keinginan kita. Namun, jika kita hanya membatasi nikmat pada apa yang kita anggap enak, maka pemahaman kita belum utuh. Nikmat yang hakiki adalah segala sesuatu yang Allah berikan, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Misalnya, kesehatan, udara yang kita hirup, hingga kemampuan kita untuk berpikir dan bertindak, semuanya adalah nikmat. Bahkan ujian hidup sekalipun adalah nikmat karena dengannya kita bisa belajar, mendekat kepada Allah, dan memperbaiki diri. Dalam perspektif iman, Islam, dan ihsan, nikmat adalah tanda kasih sayang Allah kepada hambanya. Dengan iman, kita meyakini bahwa setiap nikmat berasal dari Allah. Dengan Islam, kita berserah diri untuk menggunakan nikmat sesuai kehendaknya. Dan dengan ihsan, kita menyadari bahwa Allah senantiasa mengawasi bagaimana kita mensyukuri nikmat tersebut. Selain itu,
Nikmat yang hakiki adalah kesadaran akan keberadaan Allah di setiap aspek kehidupan kita. Ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi, baik kesenangan maupun ujian, adalah bagian dari rencana Allah yang sempurna, maka kita telah memahami makna nikmat yang sesungguhnya. Bahkan perasaan tenang, kemampuan untuk ikhlas, dan kesempatan untuk beribadah adalah nikmat yang tidak ternilai harganya. Fabiai ala irobikuma tukaziban adalah ayat dalam Al-Quran yang artinya, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan. Ayat ini terdapat dalam surat Ar-Rahman, surah ke-55, di juz 28 dan diulang sebanyak 31 kali. Kalau kita cermati dan fahami bahwa seluruh yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla adalah merupakan nikmat. Untuk mendapatkan pemahaman tersebut, maka berpegang teguh dan perdalam kepada 3 pilar Islam sebagai syariat pelaksanaan, iman dan ihsan. 4. Mengatasi ketakutan dengan tawakal. Rasa takut seringkali datang dari nafsu dan kurangnya keyakinan. Islam mengajarkan kita untuk tawakal, yaitu percaya sepenuhnya kepada Allah setelah berusaha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Pagi hari ia lapar, dan sore hari ia kenyang." Hadis riwayat Tirmidzi. Jangan biarkan akal kita terjebak dalam kekhawatiran berlebihan. Overthinking hanya membuat kita ragu untuk mengambil keputusan yang baik. Ketika kita memberikan sebagian dari yang kita miliki, Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Allah mengecam orang-orang yang mengabaikan tanggung jawab sosial mereka. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu mereka yang lalai terhadap salatnya, yang berbuat ria, dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Quran Surat Al-Ma'un 4-7. Mengucapkan Alhamdulillah tetapi tidak peduli kepada orang lain adalah bentuk syukur yang tidak utuh dan tidak berlandaskan ihsan. Jika seseorang mengucapkan Alhamdulillah seolah-olah dia bersyukur kepada Allah, tetapi tindakannya menunjukkan ketidakpedulian atau egoisme, maka itu bisa dikategorikan sebagai munafik dalam syukur. Allah mengecam orang-orang yang mengabaikan tanggung jawab sosial mereka. Mengucapkan Alhamdulillah tetapi tidak peduli kepada orang lain adalah bentuk syukur yang tidak utuh dan tidak berlandaskan ihsan. Memahami syukur sebagai amanah. Setiap nikmat yang kita terima adalah amanah untuk digunakan sesuai kehendak Allah. Jika seseorang memiliki kemampuan untuk menolong orang lain tetapi tidak melakukannya, dia telah gagal menjaga amanah nikmat tersebut. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Quran Surat Al-Maidah 2. Menyadari pentingnya hablum minanas. Kepedulian terhadap orang terdekat adalah bagian dari ibadah. Rasulullah mengingatkan, tidaklah seorang mukmin yang kenyang sementara tetangganya kelaparan. Hadis riwayat Bukhari. Menghidupkan ihsan dalam syukur. Syukur yang sejati melibatkan kesadaran bahwa Allah mengawasi setiap perbuatan kita, dan Allah menjadikan seluruh makhluk. Orang yang benar-benar bersyukur akan berusaha menolong orang lain sebagai bentuk tanggung jawab kepada Allah. Mengucapkan Alhamdulillah tanpa peduli terhadap orang lain adalah bentuk syukur yang kosong dan bertentangan dengan ajaran Islam. Sikap tersebut menunjukkan ketidakseimbangan dalam memahami hubungan dengan Allah, hablum minallah, dan hubungan dengan manusia, hablum minanas. Syukur sejati adalah ucapan, tindakan, dan hati yang bersatu dalam pengakuan nikmat Allah serta penggunaannya untuk memberi manfaat kepada orang lain. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu mereka yang lalai terhadap salatnya, yang berbuat ria, dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Quran Surat Al-Ma'un 4-7. Kisah teladan,
Abu Bakar dan wanita dengan 1 kurma. Kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengajarkan kepada kita tentang keyakinan total kepada Allah. Beliau pernah memberikan seluruh hartanya untuk perjuangan Islam. Ketika Rasulullah bertanya, "Apa yang kamu sisakan untuk keluargamu?" Abu Bakar menjawab, "Allah dan Rasul-Nya." Masya Allah, Allahu Akbar. Ada pula kisah seorang wanita yang hanya memiliki 1 kurma, tetapi tetap memberikannya kepada orang lain yang membutuhkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji perbuatannya karena itu adalah sedekah besar di mata Allah. Masya Allah, Allahu Akbar. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka latihan spiritual untuk mengasah rasa syukur, meningkatkan kesadaran, dan mempererat hubungan dengan Allah memerlukan kesungguhan hati dan konsistensi. Allah memerintahkan untuk mengingatnya, zikir, sebagai cara mendekatkan diri dan menjaga kesadaran hati. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Quran Surat Al-Ahzab 41. Dalam membantu dan membuat perbaikan diri bisa dilakukan. Pertama, mulai dengan kesadaran nikmat. Refleksi harian, setiap malam sebelum tidur, luangkan waktu beberapa menit untuk merenungkan apa saja nikmat yang telah Allah berikan pada hari itu, baik besar maupun kecil. Tuliskan nikmat, buat jurnal syukur harian. Catat 3-5 hal yang Anda syukuri setiap hari. Ini membantu melatih pikiran untuk melihat sisi positif dalam hidup. 2. Biasakan mengucap Alhamdulillah. Ucapkan Alhamdulillah untuk setiap momen kecil dalam hidup. Setelah makan atau minum, saat melihat keindahan alam, ketika merasakan kesehatan, kebahagiaan, atau kedamaian. Bahkan dalam keadaan sakit atau keadaan sempit karena Allah telah memberikan pembelajaran, penebusan dosa, sapaan kasih sayang dari Allah. Ucapkan dengan hati yang sadar, bukan hanya kebiasaan lisan, agar syukur benar-benar terasa. Kombinasikan dengan memohon ampunan. Syukur adalah perintah Allah dalam Al-Quran, yang mencakup pengakuan nikmat dengan lisan, hati, dan perbuatan. Jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim 7. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, semua urusannya baik baginya, dan itu tidak dimiliki siapapun kecuali seorang mukmin. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika dia ditimpa kesulitan, dia bersabar, maka itu pun baik baginya. Hadis riwayat Muslim. 3. Sholat dengan khusyuk. Bagaimana sholat khusyuk? Dalam kesempatan lain kita sharing, insya Allah. Jadikan sholat bukan sekadar kewajiban, tetapi sebagai momen untuk berkomunikasi dengan Allah. Sebelum sholat, pikirkan nikmat yang ingin disyukuri hari itu, renungkan dalam hati, untuk mohon ampun, lalu panjatkan doa syukur dalam sujud terakhir. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Quran Surat Taha 14. 4. Puasa sunnah. Puasa, terutama Senin dan Kamis, sarana melatih diri untuk mengendalikan hawa nafsu, membantu melatih kesabaran, menahan segala keinginan liar, dan menumbuhkan kesadaran. Saat berbuka, rasakan syukur yang mendalam atas nikmat yang sering kita anggap biasa. Kadang dengan air 1 teguk, jiwa sejati kita sudah merasa cukup, terbayar sudah dahaga yang dirasakan. Rasulullah bersabda, puasa adalah perisai. Maka janganlah berkata keji dan jangan berbuat jahil. Hadis riwayat Bukhari.
5. Perbanyak istighfar. Mengucap astagfirullah bukan hanya untuk memohon ampun, tetapi juga untuk membersihkan hati dari kesombongan dan sifat negatif yang bisa menghalangi rasa syukur. Lakukan dengan penghayatan, seolah benar-benar meminta maaf kepada Allah atas kelalaian mensyukuri nikmat-Nya. Dan tumbuhkan di hati yang paling dalam, kesadaran atas banyaknya dosa-dosa yang tidak disadari, di setiap detik dan keadaan, disebabkan ingkarnya diri ini terhadap banyaknya nikmat-nikmat Allah. Muhasabah dianjurkan untuk meningkatkan kesadaran diri terhadap kekurangan dan kesalahan, serta memperbaiki hubungan dengan Allah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Quran Surat Al-Hasyr 18. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab, timbanglah amalmu sebelum amalmu ditimbang." 6. Berbuat baik kepada orang lain. Wujudkan syukur dengan berbagi kepada yang membutuhkan. Misalnya, bersedekah, membantu tetangga, atau memberi waktu untuk mendengarkan keluh kesah orang lain. Rasulullah bersabda, "Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia." Hadis riwayat Abu Dawud. 7. Menyadari hikmah di balik ujian. Saat menghadapi kesulitan, coba renungkan hikmah di balik ujian tersebut. Ingat bahwa Allah memberikan ujian untuk mendidik, bukan menghukum. Bersyukur karena setiap ujian adalah bentuk perhatian Allah kepada hamba-Nya. 8. Membaca dan merenungkan Al-Quran. Al-Quran mengandung banyak ayat yang mengingatkan kita untuk bersyukur. Bacalah ayat-ayat tersebut, renungkan, dan aplikasikan dalam kehidupan. Gunakan tafsir untuk memahami lebih dalam makna setiap ayat. 9. Memperbanyak doa. Berdoa kepada Allah agar diberikan hati yang selalu bersyukur. Contoh doa Rasulullah, "Ya Allah, bantulah aku untuk selalu mengingat-Mu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu." Hadis riwayat Abu Dawud. Doa ini bisa dibaca setelah sholat atau kapan saja. Bisa ditambahkan dengan permohonan ampun, istighfar, karena sejatinya diri ini tidak tahu apa yang akan terjadi sedetik ke depan, dan diri ini banyak sok tahu, mengaku aku, juga mohon bimbingannya. 10. Jadwalkan waktu untuk merenung. Luangkan waktu di tempat yang tenang untuk sekadar merenungkan hubungan Anda dengan Allah, nikmat yang Anda terima, dan bagaimana Anda bisa lebih bersyukur. Bisa dilakukan setelah sholat atau sholat malam, setelah berzikir, kholwat. Lakukan tanya jawab pada diri sendiri, dan mohon bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga melatih kehadiran Allah atau merasa selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan hal sederhana di kehidupan keseharian kita. 11. Konsisten dan sabar. Latihan ini membutuhkan waktu. Jadikan kegiatan seperti zikir, sholat khusyuk, atau menulis jurnal syukur sebagai kebiasaan harian. Ingatlah, konsistensi dalam amal kecil yang dilakukan terus-menerus lebih dicintai Allah daripada amal besar yang hanya sesekali. Dengan mempraktikkan langkah-langkah ini, Anda akan merasakan perubahan dalam cara memandang hidup, menjadi lebih tenang, dan merasa lebih dekat dengan Allah, memperkuat diri Islam, iman, dan ihsan. Amin. Kesimpulan dan hikmah. Sahabat, rasa takut akan kekurangan adalah ujian iman. Ketika kita melampaui rasa takut itu dan berbagi dengan ikhlas, kita sedang memperkuat hubungan kita dengan Allah. Kita mengakui bahwa segala sesuatu adalah milik-Nya dan Dialah yang mengatur rezeki kita. Bersyukur dengan tindakan, bukan hanya ucapan, adalah bukti nyata dari keimanan kita. Dan ingatlah, ketika kita menolong orang lain, sebenarnya kita sedang menolong diri kita sendiri, baik di dunia maupun di akhirat.
Sebagaimana firman Allah, apa saja yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Quran Surat Saba, 39. Mengucapkan Alhamdulillah tanpa peduli terhadap orang lain adalah bentuk syukur yang kosong dan bertentangan dengan ajaran Islam. Meskipun belum tentu langsung dikategorikan sebagai munafik, sikap tersebut menunjukkan ketidakseimbangan dalam memahami hubungan dengan Allah, hablu minallah, dan hubungan dengan manusia, hablu minanas. Syukur sejati adalah ucapan, tindakan, dan hati yang bersatu dalam pengakuan nikmat Allah serta penggunaannya untuk memberi manfaat kepada orang lain. Dengan demikian, Alhamdulillah harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang mencerminkan ketaatan kepada Allah dan kasih sayang kepada sesama. Dengan memahami makna syukur yang hakiki dan makna nikmat yang sesuai dengan iman Islam dan ihsan, maka sejalan dengan ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang bersyukur dan akan ditambah nikmat dalam surat Ibrahim ayat 7, yaitu La in syakartum la asidenakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Mari sahabat, renungkan pesan ini dan jadikan ia sebagai bekal untuk menjalani hidup dengan lebih baik. Jangan lupa untuk like, tinggalkan komentar tentang pengalaman kalian, bagikan video ini agar lebih banyak yang mendapatkan manfaat, dan tentu saja, subscribe channel Cerita dan Makna Hidup untuk mendapatkan inspirasi lainnya. Semoga Allah senantiasa memberi ampunan dan bimbingan kepada kita, di setiap detik kehidupan kita semua. Astagfirullahalazim. Astagfirullah wa atubu ilaih. Barakallahu li walakum, fid dunya wal akhirah. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.